Halo Pisces, welcome back to my channel. Apa kabar Pisces semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat Pisces. Bersama aku Mela, kita hadir kembali. Kali ini akan bertemakan kabar bahagia. Kabar bahagia yang akan kamu rasakan dalam waktu dekat, yang akan kamu dengar. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Pisces, ingat bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke Pisces, kamu rasakan energi kamu di sini. Kamu bayangkan, kamu rasakan lebih dalam energi yang akan muncul di sini, atau kabar bahagia apa yang akan kamu dengar dalam waktu dekat ini. Kita akan coba shuffle kartunya ya, sembari kamu membayangkan ya kabar bahagia apa yang akan kamu dengar dalam waktu dekat. Kita akan coba lihat, kita ambil dulu energi kamu ya, kita akan baca di sini. Kabar bahagia apa yang akan kamu dapatkan di sini, yang akan kamu dengar. Wow. Ada florist, ada three wisdom, ada life energy. Di sini ada divination. Oke. Buat Pisces, di sini energi banyak orang, bacaan secara general ya. Jadi bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Ya, jika tidak cocok dengan energi kamu saat ini, ya jangan dipaksakan. Artinya bukan energi kamu yang kebaca ya, oke? Buat Pisces. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa akan kembali ke baca energi kamu di sini. Nah, kita akan coba jabarkan satu persatu ya dari kartu yang sudah kita turunkan, di mana di bottom of the deck kamu di sini ada divination, di mana kamu merasa pengen meramalkan ya. Di sini divination itu meramal ya. Meramal tentang kehidupan kamu, atau saat ini kamu merasa perlu merenungi gitu ya. Merenungi apa yang terjadi dalam hidup ini. Ya mungkin banyak cobaan-cobaan ya yang kamu lalui, banyak halangan dan rintangan, atau kamu merasa bahwa masih ada sesuatu nih yang belum tercapai ya. Apa itu masalah pekerjaan kamu atau masalah percintaan kamu. Nah, jadi di sini kamu punya keinginan bahwa segala sesuatu yang aku pinginkan gitu, yang aku inginkan, yang sudah pernah aku minta kepada Tuhan, aku ingin semua itu tergabul. Nah, disinilah kamu pengen merenungi bahwa kapan ya ini akan terjadi, kapan ya aku akan mendapatkan ini, mendapatkan itu gitu ya, kapan ya aku akan merasakan satu kebahagiaan. Nah, itu juga dari energi kamu divination di sini ya. Oke. Nah, dari apa yang kamu minta di sini, dari apa yang kamu pikirkan di sini, dari apa yang kamu ketahui, ingin ketahui, di mana kamu meramal ya, mungkin bisa saja kamu saat ini lagi meramal masa depan kamu nih. Aku sepertinya pengen ini di depan gitu ya. Di kemudian hari aku pengen seperti ini, aku pengen sukses gitu ya. Nah, itu akan terjawab. Di sini ada florist ya. Ini mengatakan bahwa sesuatu yang sudah pernah kamu inginkan atau kamu planningkan itu akan bisa tercapai. Karena akan kayak bunga itu mekar gitu ya. Bunga yang kucup itu mekar. Jadi seakan-akan ya tidak selamanya seperti itu gitu loh. Jadi ada masa di mana kondisi kamu akan membaik dari sebelumnya. Ya mungkin di awal kamu merasakan bahwa kapan ya aku mendapatkan pekerjaan yang bagus, kapan ya aku ketemu dengan seseorang yang bisa mengerti tentang aku gitu ya. Kapan ya aku ketemu dengan belahan jiwa aku, soulmate-nya aku. Nah, itu yang kamu rasakan di sini. Dan semua itu akan terjadi. Ya, kabar baik itu akan kamu dengar dalam waktu dekat ini. Ya, berkat usaha kamu juga sih di sini, berkat keinginan kamu. Karena ada rasa dalam hati kamu itu, ya aku pengen seperti ini, aku pengen seperti itu. Dan itu terjawab. Dan faktor lain yang membuat kamu itu menjadi sukses ataupun berhasil, ataupun mendapatkan kabar baiknya gitu ya, kabar bahagia itu adalah satu kekuatan dalam diri kamu yang terpancar dalam diri kamu. Three wisdom di sini. Ada kekuatan
yang menjaga kamu, yang memberikan ke kamu gitu ya. Bisa saja di sini universe ya, Tuhan di sini, alam semesta di sini yang memberikan satu kekuatan kepada kamu bahwa kamu bisa gitu loh. Kamu akan bisa. Apa yang kamu rencanakan selama ini, apa yang kamu usahakan selama ini, ya itu akan bisa kamu hasilkan gitu loh. Di sinilah karena kekuatan kamu ini yang akan membuat semua itu bermekaran gitu loh. Ya kayak bunga ya, ada musimnya nih. Ya kita kalau musim panas ya kita siram agar dia tetap hidup gitu ya, tetap berkembang. Nah begitu juga dengan usaha kamu selama ini, kamu tetap berjalankan. Tetap kamu sering usaha, sering berdoa, walaupun hasilnya belum kelihatan, walaupun bunga itu masih kuncup. Kapan ya mekarnya? Kapan ya dia berkembangnya gitu ya? Nah itu step by step kamu lakukan, ya. Jadi semua itu akan kelihatan hasilnya. Berkat perjuangan kamu juga, berkat usahanya kamu juga, berkat kekuatan yang kamu rasakan dalam diri kamu ya. Kamu di sini mempunyai power yang cukup kuat untuk bisa menjadikan hidup kamu itu lebih berharga lagi gitu ya. Oke. Dan di sini juga ada life energy. Energi yang hidup di sini. Kenapa bisa dikatakan energi hidup? Ya. Ada satu kebahagiaan yang akan menerangi kamu, yang akan menyinari kamu, di mana cahaya itu akan berikan kehidupan kepada kamu. Kehidupan seperti layaknya bahwa ya seorang orang yang bahagia gitu loh. Orang-orang yang butuhkan. Kayak kamu nih, ya, setelah berdoa sekian lama, kapan ya doa aku terkabulkan? Jadi disinilah saat kamu butuhkan doa itu akan terkabul gitu loh. Jadi jangan anggap remeh dengan doa kita. Doa kita itu sangat sangat kuat ya, sangat kuat sekali. Apalagi kalau saat kita berdoa itu penuh keyakinan, penuh konsentrasi, penuh fokus ya. Jadi ya Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Tapi ya kamu harus sabar. Kadang-kala doa kita itu tidak langsung dikabulkan, tapi dikabulkan saat kita membutuhkan apa yang kita minta gitu ya. Oke? Ada energi yang hidup di sini, di mana bahwa ya segala sesuatu itu akan kamu rasakan. Apa itu ya kebahagiaan kamu yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Nah, kabar bahagia di sini akan bisa terlihat ya bagi kamu. Oke? Jadi berkat perjuangan kamu, wah aku kayaknya udah lama deh bekerja kayak gini, kayaknya gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial gitu ya, nggak ada kayak yang yang aneh-aneh gitu ya. Dan ternyata ya tanpa kamu sadari akan ada suatu apresiasi buat kamu, atau akan ada suatu penghargaan buat kamu di sini. Ya berkat usaha kamu, perjuangan kamu, kerja keras kamu di sini, berkat kejujuran kamu juga dan doa kamu, akhirnya kamu dipandang dari atasan atau dari satu pekerjaan, dari satu perusahaan bahwa kamu itu berkualitas gitu loh. Jadi segala sesuatu itu tidak akan langsung terungkap. Oke? Nah, itu gambaran di sini. Ada life energi di sini. Ada kebahagiaan akan menghampiri kamu. Ya, kamu akan saat kamu ya mungkin kamu dulu pernah merasakan kesedihan, keterpurukan, tapi akhirnya kamu bangkit lagi di sini. Ada life energi di sini ya. Ada energi yang hidup, yang bisa menghidupkan kamu, yang bisa memancarkan cahaya buat kamu, sehingga kamu menjadi semangat lagi ya. Saat kamu pengen healing di sini ya, akhirnya berkat kekuatan diri kamu sendiri, pemikiran kamu bisa berhasil di sini healingnya ya. Jadi itulah gambaran di sini energi kamu, di mana bahwa kamu sendiri yang ingin bahagia ya, kamu sendiri menciptakan gitu. Oke? Buat teman-temanku Pisces, kita akan lihat lagi di sini dengan kartu tarot ya. Baik kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan ya beberapa readingan, sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya, apa yang kamu butuhkan saat ini. Nah, ingat ini juga hanya sebuah hiburan ya buat kamu. Kalaupun itu resonate sama kamu ya mudah-mudahan ya secara kebetulan ya. Oke. Hanya untuk hiburan, jangan terlalu kamu yakini ya. Oke. Bisa saja ini sebagai motivasi buat kamu ya. Oke. Nah, sebagai pencerahan juga. Pisces, kita akan coba lihat lagi di sini. Ya, kita menggunakan media kartu tarot ya untuk bisa memberikan motivasi atau pencerahan buat kamu gitu ya. Oke. Rasakan lagi, renungkan lagi apa yang akan kamu dengar kabar bahagianya. Oke. Kita ulang lagi.
Kabar bahagia apalagi yang akan kamu dengar di sini buat Pisces? Pisces. Wow. Nah, ini dia. Kalau di sini menggambarkan memang ada suatu kebahagiaan, perasaan yang kamu miliki itu akan membuat kamu bahagia. Ya, sepertinya kamu akan terkoneksi dengan beberapa orang di sini. Wow. Apalagi di sini yang akan terlihat. Nah, ini memang benar-benar sinkron ya dengan kartu di atas life energy, menggambarkan cerita kamu di bawahnya ya. Kartu tarotnya. Wah, ini bagus sekali kartunya. Kita akan lihat di sini. Oke. Ada Three of Swords. Ada hati yang tersakiti di sini dari percintaan kamu ya. Oke, buat Pisces, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Wah, ini kebalik ya. Nah, di sini juga ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Ada Scorpio di sini. Ada Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Nah, kayaknya Cup di sini elemen air kayaknya dominan di sini ya. Mendominasi di sini. Oke, kita akan coba bahas di sini. Oke. Apa yang kabar bahagia yang akan kamu rasakan di sini? Ya, di awal kamu punya hubungan dengan seseorang itu sangat membahagiakan sekali. Sangat bahagia sekali. Menggambarkan bahwa perasaan itu, wah, aku sudah full nih. Aku sudah yakin bahwa inilah kebahagiaan aku. Di awal kamu pengen merasakan bahwa ya ini kebahagiaan seutuhnya yang ingin aku miliki sampai tua gitu ya, sampai akhir hayat aku. Nah, itu gambaran di sini. Itu satu keinginan kita ya. Kadang-kadang keinginan kita itu akan berbeda gitu loh. Ya, di awal memang benar bahwa kita ketemu dengan orang yang kita rasa itu soulmate kita, atau kita beranggapan bahwa itu jodohnya kita. Ikatan batin kita mungkin sangat kuat sekali sama dia ya. Jadi ada ingin energi yang kamu mulai bahwa untuk bisa berkomitmen di sini. Nah, akhirnya ya mungkin terjadilah sebuah hubungan kamu dengan seseorang. Di sini ini cerita kamu ya. Oke. Nanti kita lihat endingnya seperti apa di sini. Nah, inilah cerita kamu di mana bahwa kamu di awal itu sangat bahagia sekali, sangat merasakan bahwa hubungannya saling ada ikatan, maksudnya itu akan feedbacknya ada gitu ya. Jadi saling menghargai, saling mencintai di sini ya. Dan akhirnya gitu ya, hubungan ini bisa saja terpisah. Kenapa? Ya ada masalah dari segi keuangan ya. Mungkin di awal itu kamu ataupun dia ya melihat bahwa seseorang itu wah dia kaya, wah dia baik ya. Secara kalau dari segi finansial dia oke lah gitu ya. Tapi ternyata lama-lama ya akhirnya berkat ya mungkin apalagi sejak pandemi ya usaha menurun, bisnisnya menurun. Jadi ada energi di mana bahwa hubungan kamu dengan dia itu terputus. Kenapa? Nah, akhirnya kamu mencoba merasakan mencari ya, mendekatkan diri juga nih, merenungi juga nih, mendekatkan diri kepada Tuhan juga. Di mana bahwa apa yang harus aku lakukan gitu. Apakah hubungan ini harus berakhir? Nah, ternyata memang sempat ya kamu lost kontak dengan dia. Memang sempat kamu itu hubungan kamu dengan itu terpisah gitu loh. Dikarenakan apa? Ya dari segi finansial ya, kamu ataupun dia itu lagi sulit-sulitnya gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu merasa bahwa wah, aku ditinggalin nih, ataupun dia ya, kamu meninggalkan dia karena sudah tidak punya uang lagi gitu. Terlihat jelas sekali di sini. Saat punya banyak uang dia kamu mau sama dia itu bahagia, gitu ya. Ada ya seperti ada. Jadi ya sementara kita break aja dulu, sementara kita putus aja hubungan kita. Kenapa? Aku pengen berusaha dulu.
berusaha dulu untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa membuat hubungan kita nanti menjadi membaik ya, dikarenakan suatu materi gitu. Ya, hidup ini pasti butuh materi ya, butuh finansial, butuh cuan. Gimana kita untuk menghidupi kebutuhan kita sehari-hari, apalagi kita sudah menikah atau sudah punya anak gitu ya. Jadi di sini ada energi kamu meninggalkan dia itu dikarenakan apa? Kamu pengen pergi dulu di sini. Pergi ngapa? Mencari sesuatu. Ya mungkin kamu ke luar negeri atau mencari keluar kota, mencari pekerjaan ya agar bisa untuk menghidupi keluarga kamu kembali gitu ya. Nah, ternyata di sini memang ada harapan lagi. Ace of One. Disinilah kalau kita sinkronkan di kartu life energi, ada energi yang hidup di antara kamu dengan dia. Kenapa? Kamu berusaha lagi nih untuk bisa membahagiakan dia gitu loh. Karena terlihat juga di sini kartu death di sini itu kayak sementara gitu loh. Aku pergi dulu, aku meninggalkan kamu karena ada urusan yang harus aku selesaikan. Dan aku di sini pengen mencari pekerjaan dulu agar bisa menghidupi kita lagi gitu. Itu ceritanya dia ya, ataupun kamu di sini. Jadi ada energi di mana bahwa ya dia kembali ke kamu. Harapan itu kembali muncul dan dia pengen membahagiakan kamu kembali. Oke. Nah, itu terlihat jelas di sini ya, bahwa ada harapan untuk bisa hidup bahagia lagi dengan kamu. Walaupun selama ini hati kamu tersakiti, dipisah, ditinggalin dia ya, tidak ada kabar, tidak ada berita, tahu-tahu energi itu muncul lagi gitu. Nah, ini kabar bahagia juga ya yang kamu rasakan, di mana kamu yang LDRan selama ini, yang mungkin lagi lost contact gitu ya. Bisa saja nanti tiba-tiba dia datang dengan harapan-harapan yang baik gitu ya. Nah, itu gambaran di sini ya. Kita akan lihat lagi di sini ya, apalagi yang akan terjadi. Oke, buat Pisces. Apalagi yang akan terjadi dalam hidupnya kamu, cerita cinta kamu. Nah, jadi keuangan kamu di sini ya mungkin akan membaik ya. Dikatakan ya dikarenakan kamu sendiri yang berjuang ataupun dia ya di sini yang berjuang. Oke, kita akan lihat lagi di sini cerita apa lagi yang akan terjadi. Cerita apa lagi yang terjadi? Oke. Express your love. Dan akhirnya cinta itu akan datang ke kamu ataupun dia di sini. Nah, ya setelah dia pergi meninggalkan kamu, di sini ada energi ya. Energi di mana Six of Swords. Dia pergi dulu nih. Pergi kemana? Ya mencari kerjaan, karena tergambar di sini ada Five of Pentacles ya, seseorang yang lagi berjuang dari segi finansialnya dia, berjuang dari materinya dia, dari pekerjaannya dia. Jadi dia pengen pergi untuk mencari itu. Dan dia datang lagi di sini. Oke. Dan itulah di sini ada very soon. Dan kamu akan bisa merasakan dia datang lagi ke kamu, memberikan harapan-harapan yang benar-benar kamu butuhkan selama ini. Nah, akhirnya perubahan hubungan kamu dengan dia ya semakin membaik gitu ya. It is safe for you to love. Jadi ini bisa dikatakan buat kamu-kamu yang lagi LDRan ya, yang lagi lost contact ya, yang lagi pengen berjuang nih, aku pengen ngumpulin uang dulu gitu ya, agar bisa kita menikah atau kita hidup bahagia nantinya bersama. Ya, ini gambaran dari kamu ya buat Pisces. Nah, bagi kamu yang resoner ya mudah-mudahan kamu akan sabar menanti dia ya, menanti dia yang berjuang demi kebahagiaan kamu dengan dia. Oke, buat Pisces. Nah, ini bacaan kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.